Oke, brother, jumpa lagi bersama saya Ferry Suka-Suka. Suka-suka berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman ya, dimanapun berada. Nah, di sini ada kedatangan motor Mio Z, yaitu kendalanya ngebul. Olinya cepat habis, dalam seminggu udah kering. Nih, kita hidupin ya, langsung aja ya. Dan suaranya juga agak kasar. Karena tipe motor kayak gini, nggak bisa dibubut. Jadi boringnya itu diesel. Jadi diesel itu nggak bisa diwajibkan dibubut ya. Jadi kalau motor kayak gini udah ngasap, wajib mengganti blok baru. Jadi kalau teman-teman memiliki motor Mio Z, Mio M3, Mio J, kalau udah ngasap kayak gini, disaranin ganti blok ya. Kalau maksa bubut atau di counter, itu pasti nggak akan tahan. Pasti bakal rusak lagi. Nah, jadi motor kayak gini kalau udah ngasap, langsung ganti blok ori kalau bisa. Kalau nggak mau ori, yang nomor 2 juga boleh. Malah bagus, ada boring besinya, bisa dibubut kalau teman-teman nggak mau ganti blok terus ya. Kalau ngasap ganti, dia bisa dibubut. Bisa menggunakan blok yang KW. Kayak merek MHM, itu bisa dipakai. Ya, tergantung teman-teman lagi mau gunakan blok ori atau yang biasa, sesuai budget. Nah, jadi untuk motor Mio Z ini kendalanya ngasap, bakal saya bongkar bentar lagi. Saya kerjain untuk pengecekan yang lain nanti kita lihatkan ya apa aja yang berkendala. Tapi untuk motor kayak gini, saya curiganya ada masalah faktor yang bikin motor ini ngasap. Jadi kalau teman-teman mengalami motor kayak gini, mau ke bengkel ataupun untuk bengkelnya, ya, kita kasih ilmu untuk teman-teman. Hal yang harus diperhatiin, kalau misalnya udah ganti blok atau atau apalah gitu kan, wajib mengecek saringan udara nih. Nah, ini hal yang kadang nggak pernah diperhatiin orang-orang. Uh, itu yang menyebabkan motornya sering turun mesin dan udah diganti blok masih ngasap. Tapi untuk motor ini belum pernah diganti blok ya. Dan setelah data motor ini saya langsung cek, nih teman-teman lihat di sini ada lubang ya. Nah, nih jebol. Kena karet ini nih. Untuk apalah karet ini? Karet inilah yang bikin kemakan nih. Plastik ini nih bolong. Nah, akhirnya dari pancitan ban ini kena air, masuklah pasir nih kayak gini, kotoran masuk dalam kan. Nah, dan isaplah sama silinder nih, ngisap. Jadi masuk ke ruang bakar. Akhirnya masuk ke dalam blok. Lama-lama kelamaan, maka blok itu cacat sama pistonnya ya. Nah, ini yang harus diperhatiin nih guys. Kalau teman-teman bongkar mesin, langsung cek juga bagian cover saringan udara ini. Kalau udah kayak gini, kalau bisa diganti kalau ada dananya ya. Kalau enggak pun ditampal menggunakan lem campur juga boleh, atau lem porting ya ditampal biar nggak masuk air sama pasir lagi di sini. Hal sepele inilah yang bikin motor ini cepat ngasap. Lama kelamaan nih karet ini bikin bahaya nih. Kalau bisa dibuang aja guys. Kalau kalian mau memasang ini agar tidak kotor, beli karet ini yang lebih panjang sampai ke sini. Biar nggak setengah-setengah kayak gini. Kalau setengah-setengah kayak gini lah yang bikin motor nih hancur. Masuk pasir sama air. Nih kalau nggak percaya kita buka ya saringan udaranya ya. Nih guys, saya buka bautnya nih. Kita buka dulu bautnya. Ini saya merekam sendiri ya guys. Saya pegang sendiri. Ini untuk teman-teman nih. Saya membagikan ilmu walaupun saya sendiri buat kontennya nih. Tanpa kameramen. Saya pegang sendiri kameranya. Saya bagi ilmu saya nih untuk teman-teman dimanapun berada. Karena saya senang membagi ilmu dimanapun. Teman-teman yang masih pemula ingin belajar dan menambah ilmu, pengetahuan, skill ya. Nah, oke. Okay? Nah, ini nih yang saya maksud. Dari ini bolong, akhirnya pasir masuk nih guys. Nah, ini bikin terisap lah oleh
box filter ini masuk dalam mesin. Nah, ngisap ya. Jadi masuk ke silinder headnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kompresi bocor, pistonnya baret, akhirnya bloknya juga kemakan. Nah, jadi seperti itu kenapa motor Mio J biasanya sering kendala seperti ini. Karena kesalahannya dari sini nih. Karet ini nggak pernah diperhatiin orang ya. Ini yang berpengaruh banget nih karetnya ini. Merusak box filter, akhirnya bolong, masuk di pasir kayak gini. Nah, ini yang mau diperhatiin ya. Oke ya. Jangan lupa di subscribe nih. Dan saya akan terus membongkar bloknya. Saya skip dulu video ini. Sampai pekerjaannya. Oke guys, jadi seperti ini nih penampakannya. Bloknya udah cacat. Sekarang kita eksekusi ganti blok baru. Orangnya minta yang nomor 2 ya, menggunakan blok MHM. Kalau nggak ada MHM merek lain juga gak apa-apa, bebas. Dan ini kita bersihin lagi. Dan kita ganti seal klep. Pokoknya parah banget nih ya. Ini penyebab dari box filter udara yang bolong nih. Dan bikin motornya ngebul, makan oli. Dan ini kita juga ganti ya guys. Kalau ganti blok otomatis piston kitnya juga kita ganti satu set. Komplit ya. Pennya sudah terbuka dan kita dorong. Oke, ini pistonnya sudah terbuka. Kalau dilihat-lihat nih kayaknya pistonnya baru guys ya. MHM. Oh, udah pernah diganti nih guys. Pistonnya udah pernah diganti ternyata menggunakan MHM ini, nggak ori lagi. Berarti kemarin mungkin cuma ganti piston kit, tapi bloknya masih nggak diganti, masih yang orinya gitu. Nah, dan dia nggak perhatiin di bagian box saringan udara itu kalau itu bolong, makanya ngasap lagi, kena lagi tuh bloknya gitu. Nih kalau yang ori kan ada catnya nih kayak gini. Nah tapi kalau untuk pistonnya nih kayaknya dia baru ganti nih, nggak tahu berapa bulan pemakaian. Soalnya di sini ada mereknya tuh MHM, bukan merek Yamaha itu. Tapi orangnya nggak bilang kalau udah ganti piston atau apa sih. Ya biasalah, gak usah pikirin. Jadi sekarang tinggal saya bersih-bersihin dan saya pasang kembali. Oke. Thanks yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan share video ini. Done, satunya kelar. Ini lama guys.